Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang ini saya bersama Mbak Roro dari wartawan dari Kaltim Pos ya, beserta ibu-ibu di lingkungan kantor, sama ibu ini dari lingkungan kantor juga ya? Apa dari pahlawan kebersihan? Lingkungan kantor juga? Pekerja sosial. Hah? Pekerja sosial. Pekerja sosial ya, pekerja sosial sama ini juga ya. Jadi biar kita tahu nih di masa sekarang kan rame yang terakhir tuh kasus-kasus yang aneh-aneh ya, kasus korupsi, kasus yang lain-lain. Sekarang saya nggak mau membahas itu nih, mau membahas masalah program perlindungan sosial. Jadi kalau kita lihat di slide ini, kebijakan perlindungan sosial klaster program pemerintah untuk membantu masyarakat yang adanya pandemi COVID-19, kehidupan kita makin susah, yang dulu menerima penghasilan nggak bisa kerja full atau bahkan berhenti, di stop. Nah itu membawa dampak. Satu sisi pemerintah di masyarakat pendapatannya menurun, di pemerintah juga kalau pendapatan masyarakat menurun, pemerintah juga pendapatan menurun. Tetapi di sisi lain kewajibannya makin nambah. Dulu nggak ada pemerintah itu nih karena COVID. Dulu pemerintah itu nggak pernah menganggarkan untuk pemberian BLT bansos, terusnya pulsa kepada mahasiswa, kan gitu. Terus pekerja ini Mbak Roro ini nerima subsidi gaji yang kalau normal nggak ada. Terus juga ada nanti program-program yang lain yang dulu memang nggak pernah dianggarkan. Nah, dengan masa pandemi COVID itu pemerintah terpaksa harus menganggarkan tuh, ada yang subsidi bunga kredit, itu macam-macam itu. Itu belanja pemerintah jadi makin naik, tetapi karena ekonominya kita berjalannya sangat udah lambat gitu ya, ada yang banyak kerja, pendapatan kita pajak turun. Terus tapi pemerintah mencari upaya supaya bagaimana bisa membiayai tadi pengeluaran yang besar tadi, masyarakat tuh nggak susah-susah banget gitu, walaupun nggak 100% bisa tertolong gitu. Terus dengan cara mencari hutang pemerintah gitu yang ringan, dan hutangnya dalam negeri gitu, yang nggak ini. Dan tentu nanti harus dibayar, namanya hutang kan harus dibayar ya. Tapi kalau pemerintah nggak berhutang, siapa yang bisa ngasih subsidi Roro itu? Siapa yang bisa ngasih uangnya dari mana untuk bayar pulsa mahasiswa? Terusnya juga untuk kredit program, terus keringanan pajak kita kasih ini supaya mereka ini. Terusnya bahkan juga ada yang bantuan untuk pengusaha itu yang terdampak bantuan pemerintah permodalan gitu, ada juga untuk KUR, UMKM. Jadi banyak upayanya. Slide berikutnya. Terus nanti berapa sih jumlahnya untuk perlindungan sosial? 211 triliun. Jadi ada alokasinya 234 triliun se-Indonesia. Udah segini uang kita nih untuk penanganan pandemi. Oleh karena itu nanti ibu sama tetangga, sama anak, supaya tahun depan turun COVID-nya, jaga protokol kesehatan benar-benar. Kalau ada yang ngajakin dangdutan, jangan mau. Ada yang ngajakin demo-demo, udahlah nggak usah dah, kita tahan diri dulu itu. Kalau enggak makin banyak demo, makin banyak kumpul-kumpul, makin banyak dangdutan COVID-nya nggak turun-turun. Di Kaltim ini makin tinggi sekarang nih. Nah, tahun depan begini lagi, kita nggak mau hidup kita begini terus loh. Kita mau hidup kita berkembang. Nah, kita nanti sampaikan ke masyarakat itu. Berikut itu 234 triliun. Terusnya dari, kalau saya bilang tadi, perlindungan sosial nasional itu satu program keluarga harapan nih, ya. Ibu-ibu udah terima ya? Ini, terima. Kalau ibu? Apanya? Duit kita deh. Terima apa? Sembako. Dari Sambung Rasa atau bantuan ini? Dari pemerintah. Pemerintah ya. Nanti ada bansos beras bagi penerima PKH, ada kartu prakerja, ini bansos tunai, kartu sembako ya. Penerima kartu sembako. Bukan kartu Pak, sembako langsung. Sembako ya, tapi dari pemerintah ada berupa kartu sembako gitu ya. Terus ada diskon listrik. Ibu kalau mau dapat diskon listrik ada caranya juga ya. Ada juga supaya nggak bayar listrik. Kita masukin ke ini nanti
tanya sama ininya, ada subsidi upah, bantuan langsung tunai dari dana desa. Jadi ini program-program pemerintah. Terus di Kalimantan Timur berapa gitu? Di Kalimantan Timur tuh telah disalurkan untuk ke keluarga harapan tuh 246 miliar untuk di Kaltim untuk 64.000. Jadi seperti ibu-ibu ini ada 64.000 di Kaltim menerima ini. Jadi seperti ibu. Jadi kalau bansos beras ada 65.000 sebesar 2.900 kilogram per gram gitu ya. Ya, per orang gitu ya. 3 kilo. Bu terimanya berapa sembakonya? Ini tidak pernah dapat. Yang dapat bantuan sembako itu yang bulan kemarin yang pas pandemi. Iya, berapa? Nah, Berapa kilo? itu 5 kilo ya. 5 kilo ya? Oh, 5 kilo. Sekarang belum dapat, mungkin Mas apa? Stop dulu ya. Sampai 4 kali, 4 kali aja. Oh, gitu ya. Oke. Oh, biar terlambat, datanya terlambat masuk jadi 2 kali aja. Iya. Terus nanti ada prakerja, bantuan sosial tunai, kartu sembako. Jadi kalau yang tadi, yang hari ini itu bantuan spontanitas dari kita karena disuruh Bu Menteri Keuangan bantuin masyarakat sekitar. Nah, kita kumpul-kumpul dari pegawai. Ini biasa juga kami kalau hari raya kurban bikin juga, gitu ya. Jadi itu nggak harus, ya mungkin nggak tahu tahun depan mungkin ada, mungkin enggak, mungkin nanti Januari ada lagi, kita nggak tahu juga gitu ya. Cuma kalau BST itu Pak, itu kan namanya orang nganu ya di kantoran itu mungkin masing-masing mementingkan pribadinya. Iya. Jadi banyak warga itu yang belum terdaftar di BST itu. Bahkan sekali lurah pun di dalamnya malah anaknya yang ditarik. Iya. Padahal masih banyak warga yang betul-betul. Yang BST ya, bantuan. Iya, BST, bantuan dana tunai. Tunai itu ya. Jadi itu Bu, kita juga di sini lagi bikin kajian tuh semacam tulisan diperintahkan dari kantor pusat kami. Nanti kita sampaikan juga, ada yang gitu ya. Nanti kita sampaikan. Nanti di belakang saya jelaskan itu. Jadi ada yang belum terima itu karena kita terlalu banyak Bu penduduknya, susah di datanya gitu ya. Ada yang nggak punya kartu keluarga, ada yang ini, terus ada juga yang memanfaatkan kesempatan, ada iya, benar. Tapi kita lihat yang positifnya aja dulu ya, yang positifnya dulu. Ya kekurangan tuh pasti ada lah, nggak ada yang sebut. Karena saya sendiri sudah mengadu ke dinas sosial bahwa tolong didata kembali ke lapangan. Itulah gunanya orang lapangan mengetahui bahwa ini yang kada pantas dapat, kenapa dia yang mendapat juga. Iya. Nanti kalau saya ketemu dari pusat, dari tim dari sini saya ngomong dulu gitu ya. Data. Saya sangat berharap untuk bisa kembali itu ya. Nanti kita lihat berikut. Nanti ini terus dalam praktek pelaksanaan program perlindungan sosial kewenangan Kementerian Keuangan, terutama kami nih, kita hanya membayar, kan sudah ada penganggaran itu dari DPR, sudah setuju, terus ada dianggarkan di kementerian, kan gitu, kita alokasikan di kementerian, Bu Menteri Keuangan nyari uangnya, kan itu baru angka, nyari uangnya, terus mereka ngajukan pembayaran ke Kementerian Keuangan, ke kami, nah kami yang bayar ke Kementerian Teknis, kementerian itu, Kementerian Sosial, dia yang bayar kepada Terus tadi pertanyaan Ibu tadi yang dibilang Pak banyak yang ini, kami kewenangannya nggak sampai ke situ. Kewenangannya ada di dinas sosial, dinas tenaga kerja. Masukannya nanti kami jadikan kajian, kami usulkan ke kantor pusat gitu ya. Kami tulis, itu ada yang kemarin juga kami survei ke lapangan, sampai ke Kota Bangun. Ada 18 kreditur BPR yang belum dapat subsidi bunga. Mereka nggak tahu alasannya apa. Terus itu bukan kewenangan kami, tapi pesannya udah kami bicarakan dengan otoritas jasa keuangan. Ini kita minta perhatian. Jadi kami hanya yang gitu bisa menyampaikan. Tapi nanti hasilnya apakah ini nanti ya kebijakannya di pusat gitu ya. Tapi terima kasih atas masukannya Bu ya. Ya mudah-mudahan nanti ada jawabannya gitu Bu ya. Nanti terus nanti saya bilang tadi Kementerian Keuangan hanya mengalokasikan, cari duitnya simpan di kas negara, terus orang Kementerian Sosial minta duitnya sama Menteri Keuangan,
sama kami, oh ini uangnya, terusnya kamu yang nyalurkan, bukan saya hanya bayar ke ini, dia nyalurkan ke masyarakat. Jadi tanggung jawab kita hanya sebatas itu, dan juga nggak tertutup itu saja sih. Dan tadi kita survei juga ke lapangan, kita dapat banyak data ya Bu ya, masukan Ibu bagus dan kami terima kasih. Jadi kalau kita dengar terakhir ini nanti ada yang korupsi di mana-mana gitu, itu bukan di kita. Ya. Kita korupsi itu udah takut kita. Mama korupsi itu takut. Kita nih yang orang keuangan sama korupsi takut. Walaupun lolos di pengadilan dunia, ada pengadilan yang atas lagi. Bisa aja kita lolos dari jaksa dunia, tapi ada jaksa yang di atas lagi yang nggak bisa nutup itu. Iya. Jadi kita tuh takut sama yang di atas nanti. Kalau di dunia nih lolos bisa nggak apa-apa. Tapi di atas nanti. Terus kedua, kami juga di Kementerian Keuangan nggak mau ngasih anak istri kami rezeki yang nggak halal. Kita kasih rezeki yang halal, yang haram kami nggak kasih yang halal semua gitu. Itu udah ditekankan oleh Bu Menteri Keuangan gitu. Jadi terus ada nggak yang orang Kementerian Keuangan nakal? Ada. Begitu ketahuan langsung dipecat. Nggak ada cerita, langsung dipecat. Godain cewek aja dipecat kok, apalagi main duit gitu ya. Jadi itu ketegasan ada, tapi selama ini di kami sih nggak ada yang begitu. Mudah-mudahan kami bisa amanah terus ya Bu ya, bisa amanah, bisa tanggung jawab, dan mudah-mudahan nih nanti ada anak ibu, cucu ibu yang kerja di Kementerian Keuangan ya, kerja di Kementerian Keuangan, ini juga Pak, jujur juga, jangan negeri itu tujuannya nggak untuk kaya. Kalau untuk kaya itu jadi artis, ya, jadi apa? Kalau untuk pegawai negeri itu pelayanannya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan ke ibu-ibu semua nih. Oh ini ibu-ibu semua ya? Iya. Saya yang paling ganteng di sini. Iyalah Bapak paling ganteng. Ternyata nggak sadar nih, bukan saya atur-atur ya, memang udah kondisinya begini, terima ibu semua deh. Mungkin disangkain Kamilnya ganteng kali ya, maka ibu-ibu semangat itu ya, kayaknya Kamilnya gelap. Saya galak nggak Bu? Enggak ya, baik ya? Baik. Bener nih, jujur nih? Hah? Baik ya? Baik, kalau kami tidak punya salah, Bapak baik. Oh. Kalau kami punya salah, Bapak marah wajar. Oh gitu, terima kasih. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi mudah-mudahan selalu sehat Bu ya. Amin. Ya, semua sehat semua dan pandemi cepat berlalu. Dan kalau ada yang bilang orang kementerian korupsi, enggak semua. Banyak kan yang jujur daripada yang korupsi. Kalau ada yang jujur, ada yang korupsi di penjara, kata Pak Kanwilnya, dia takutnya sama jaksa yang di atas sana, bukan jaksa yang di sini, sama polisi yang di atas. Iya, bukan di sini. Itu terima kasih. Saya mohon maaf nih kalau hari ini menyita waktu ibu-ibu semua nih, sama Mbak Rara nih, ya, Mbak Roro ya, Mbak Roro. Kalau Mbak Roro dari Jawa, Mbak Rara dari Jawa Barat. Ya, jadi terima kasih banyak semua ya, udah nyita waktu. Saya sebagai pekerja sosial masyarakat, saya dari Samarinda, alhamdulillah dapat menerima bantuan paket sembako. Saya Mariana, pekerjaan saya ibu rumah tangga, saya penerima bantuan PKH dan pemerintah. Nama saya Siti Nurjenah, asal Samarinda. Saya pekerja sosial masyarakat. Nama saya Kasmia, asal dari Samarinda, dan saya gender. Saya Roro Mira, pekerja swasta yang menerima subsidi gaji pekerja. Dan alhamdulillah kami bisa membantu kami sekeluarga untuk dimakan sehari-hari. Manfaat untuk saya sangat penting untuk kebutuhan sehari-hari dan Manfaatnya yang saya terima dari sembako yaitu untuk saya dan keluarga bermanfaat sekali. Dapat sembako, manfaatnya untuk keluarga saya dan cucu. Manfaat yang saya rasakan yaitu sangat membantu sekali untuk membantu pengusaha-pengusaha atau pedagang-pedagang kecil di sekitar saya dan tetap membuat roda perekonomian terus berputar dan membuat mereka tetap hidup. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Kalimantan Timur, Kementerian Keuangan dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas bantuan dari perlindungan sosial yang saya terima yaitu subsidi gaji pekerja. Alhamdulillah
Terima kasih banyak Pak Jokowi. Untuk Menteri Keuangan, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Jokowi dan Menteri Keuangan. I love you. Pemerintah top, Pak Jokowi top, Bu Sri Mulyani top. Bangga.